Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita udah buka kitab Riyadhul Badiah dengan membahas mengenai basmalah. Lengkap ke halaman yang rada jauhan dikit karena kita bakal ngalamin kembali satu momen ibadah dalam syariat agama kita, yaitu ibadah kurban. Maka kita bahas fikih tentang kurban. Halaman 136 dari Bismillah lengkap ke bab kurban. Jadi pertanyaannya dulu, kalau kambing atau sapi perempuan boleh nggak dikorbanin? Boleh nggak? Nah itu ntar kita bahas. Gitu. Itu yang kita bahas. Salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhahiyatu sunnatun mu'akkadatun fi jami'il jihad. Wa yazidu ta'akkuduha fi haqqil hujjazi bimina. Kurban adalah hukumnya sunnah mu'akkad pada segala kondisi, dan bertambah kemuakadannya kurban pada hak orang-orang yang berhaji, tempatnya di Mina. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu wa madha zamanun, dan masuk waktunya kurban apabila telah terbit matahari dan telah berlalu waktu yang memuat untuk salat Id. Wa yastamiru ada'a ila ghurubi syamsi akhira ayyami tasyriki salasati, dan terus manjang waktunya kurban sebagai adaan, bukan kodok, sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik yang ketiga. Ini kita bahas mengenai fikih kurban. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, secara bahasa kurban itu mayujbahu minan na'ami fi jamanil mahsusin taqarruban ilallahi azza wa jalla. Kurban itu motong hewan tertentu pada waktu tertentu yang udah ditentukan syariat, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurban secara bahasa. Ma yujbahu minan na'ami fi jamanil mahsusin taqarruban ilallahi azza wa jalla. Motong hewan tertentu pada waktu tertentu. Hewan tertentunya hewan apa? Hewan ternak kakinya 4. Hewan ternak kakinya 4. Onta kakinya berapa onta? 4. Boleh nggak buat kurban? Boleh. Sapi, kerbau kakinya berapa? Boleh nggak buat korban? Boleh. Domba, kambing kakinya berapa? Boleh nggak buat korban? Kuda, kucing kakinya berapa? Boleh nggak buat korban? Kuda kakinya berapa kuda? Boleh nggak buat korban? Boleh apa kagak? Kayaknya belum denger ya dari dulu. Sonono enak dong masjid anu apa? Daging kuda gitu. Kagak ada. Jadi walaupun kuda kakinya 4, walaupun kucing kakinya 4, kagak boleh kuda buat hewan kurban. Kenapa? Sebab kuda kagak kena zakat. Kuda kagak kena zakat. Yang boleh buat kurban hewan kakinya 4, hewan ternak kena zakat. Itu begitu. Waktunya kapan? Wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu. Waktunya setelah sholat Idul Adha. Boleh nyembelih tuh. Waktunya setelah sholat Idul Adha, terus sampai 4 hari. Kalau besok Idul Adha-nya hari Senin tanggal 17,
Berarti motongnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sebelum maghrib masih boleh motong hewan kurban. Berapa hari waktunya? 4 hari. Makanya suatu ketika Idul Adha hari Jumat. Bahkan kalau hari Jumat waktu mepet kepotong sholat Jumat, maka ada tempo hari itu masjid motongnya hari Sabtu. Jumat kagak motong dulu. Emang apa? Ribet kata dia begitu. Boleh. Kenapa sampai 4 hari? Ada hikmah di dalamnya. Kenapa sampai 4 hari? Ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya? Di antaranya, andai kata di Yayasan Al-Falah motong sapi sampai 50, kambing sampai 100, kira-kira kalau sehari kelar apa kagak? Enggak kelar. Panitia tangannya sengkleh, udah gegen. Emang kenapa? Orang kuat. Mana keburu maghrib nih, keburu maghrib. Tapi kalau 4 hari bisa dicicil. Hari pertama 10, hari kedua 10, hari ketiga 10, hari keempat 10. Ada waktunya. Hari tasyrik. Tasyrik itu bahasa Arab, bahasa kitanya deng-deng yang diawetin. Tahu deng-deng? Tahu beda, ibu-ibu tukang masak ya. Daging yang diawatin, deng-deng itu tasyrik bahasa Arabnya. Dan itu hadirin yang dirahmati Allah, menjadi 4 hari pemotongannya, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagi Bapak Ibu yang sudah niat berkurban, sunnah diantaranya kalau udah masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan cukur rambut, jangan motong kuku. Tanggal 1 Zulhijjah kalau tidak salah nanti ada Ru'yatul Hilal dari Kemenang untuk menentukan awal Zulhijjah. Jatuhnya tanggal 9 Juni kalau ngilat kalender, tanggal 9 Juni. Maka kalau Bapak Ibu udah niat kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 10 baru boleh, kagak boleh motong kuku, kagak boleh cukur rambut. Rambut yang mana? Yang mana aja yang ada rambutnya kagak boleh dicukur. Kuku yang mana? Kuku tangan, kuku kaki kagak boleh. Alasannya apa? Nanti kuku panjang dong. Ya akalin, motongnya sebelum tanggal 9 Juni potong hari Jumat. Ya kalau dari sekarang sampai Lebaran ya panjang juga. Begitu. Maka akalin, potong sebelum tanggal 9 Juni, sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Kenapa? Di antara alasannya, hikmahnya, orang yang udah niat kurban, udah ngelis tuh di masjid, Fulan bin Fulan namanya, seekor kambing, domba dan lain sebagainya, nggak boleh motong kuku, nggak boleh nyukur rambut. Satu, kata Imam Nawawi Al-Bantani, biar orang yang berkurban bagian tubuhnya tidak ada yang terbuang sia-sia. Sebab kalau kita nyukur rambut, motong kuku, terbuang sia-sia. Tapi kalau kita udah niat kurban, kita nggak motong kuku, nggak nyukur rambut, motongnya nanti pas 10 Zulhijjah, oh ternyata itu kuku yang kita potong, rambut yang kita cukur bakal diselamatkan dari api neraka gara-gara kita motong hewan kurban. Itu satu. Jadi dilarang motong kuku, nyukur rambut biar nggak terbuang sia-sia. Lah kalau sekarang sia-sia. Begitu. Nanti kalau tanggal 10 Zulhijjah itu kuku yang kita potong, rambut yang kita cukur bakal diselamatin dari api neraka. Yang kedua, hikmahnya menguji kesabaran. Ini taat nggak sama Allah, nurut nggak sama Rasul. Masa tibang disuruh kagak motong kuku doang kagak bisa. Masa tibang disuruh kagak nyukur rambut doang kagak mau.
Yang kedua, melatih kesabaran. Yang ketiga, tabarukan, ngikutin orang yang lagi haji. Sebab orang kalau lagi haji udah pakai ihram, kagak boleh motong kuku, kagak boleh cukur rambut. Dan yang keempat, hikmahnya orang yang sudah niat berkurban kagak boleh motong kuku, nyukur rambut kecuali pas hari raya Idul Adha, karena kuku yang kita potong, rambut yang kita cukur pada saat hari raya Idul Adha ternyata sama Allah dihitung kurban. Jadi kuku kita potong dihitung kurban. Salah satu dalam bahasa lainnya, mengorbankan sesuatu yang kita cintai kepada yang lebih kita cintai. Itu kurban diantaranya. Tuh waktunya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Yang ketiga, kapasitasnya. Kapasitas hewan kurban. Kalau kata bocah sekolah, ranking 1 paling tinggi-tingginya nilai kurban 1 ekor unta untuk 1 orang. 1 ekor unta untuk 1 orang. Itu paling tinggi-tingginya. Unta. Kita mah kagak ada unta. Ya orang haji bisa, lagi di Mina dia bisa kurban unta. 1 ekor unta untuk 1 orang. Ranking 2, 1 ekor sapi atau kerbau untuk berapa orang? Untuk 1 orang. Ranking 2. Ranking 2. Ranking 2. 1 ekor sapi atau kerbau untuk 1 orang. Ini patungan. Iya, berapa orang? 7. Enggak, gue mah sendiri aja. Gue mau naikin sendiri gitu. Punya duit, nggak apa-apa, ranking 2 pahala gedenya. Ranking 2. Ranking 3 kapasitas kurban 1 ekor domba untuk 1 orang. 1 ekor domba untuk 1 orang. Ranking berapa, Pak? Ini biasa nulis ranking. Ranking 3. Ranking 4 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Lah kok beda? Domba ranking 3, kambing ranking 4. Padahal umpama harganya sama, bobotnya sama. Apa yang membedakan kok domba ranking 3, kambing ranking 4? Sebab bulu-bulunya dihitung juga. Domba sama kambing Jawa bulunya banyakan mana? Domba. Domba bulunya tebel. Kalau ada hujan, dia senang main hujanan. Dari mana taunya? Itu kalau anak saya nonton Sound the Ship. Itu domba, dia senang main hujanan. Bulunya tebel, gerah. Makanya kalau hujan dia main hujanan. Coba kalau kambing Jawa, mau nggak dimandiin? Boro-boro hujan main hujanan, dimandiin aja dituntun kagak mau. Kakinya ngerem. Bulu gua tipis, kata dia. Gua kalau mandi mengkerut. Makanya kagak mau. Makanya domba bulu-bulunya lebih banyak, ranking 3. Kambing Jawa bulunya dikit, ranking 4. Ranking 5 kapasitas kurban 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau ber-7 orang. Berapa orang? ber-7 orang. Ber-7 orang. Kenapa? Ranking 5. Ranking 5. Nah sekarang saya tes. Pengen tahu 7 ekor kambing ber-7 sama 1 ekor sapi ber-7, gedean mana pahalanya? 7 ekor kambing ber-7 sama 1 ekor sapi ber-7, gedean mana pahalanya? Gedean mana? Gedean mana, Pak? Gedean kambing apa sapi? Kambing. Emang kenapa? 7 ekor kambing ber-7 berarti seorang sarang 1.
Kalau 7 ekor kambing motongnya berapa kali? Takbirnya berapa kali? 7 kali. Kalau 1 ekor sapi bertujuh, motongnya berapa kali? Takbir doanya berapa kali? Sekali. Sekali. Cuma hadirin yang dirahmati Allah, itu kambingnya kambing yang gede. Jangan kambing kacang. Jangan kambing orok. Kalau ada kambing orok belum cukup umur, begitu dipotong enggak bilang embe, bilangnya emak. Saking kecil-kecilnya. Kambing yang gede itu kambing kenapa bisa ngalahin sapi? Sebab kambing domba yang gede yang super itu harganya bisa 8-9 juta. Betul nggak? Itu kambing yang gede super 8-9 juta. Lah patungan sapi bertujuh paling tingginya 4 juta. Lah pantesan gedean kambing seorang sama patungan sepertujuh. Kalau kambing jujur. Kalau sapi, mohon maaf banyak bohongnya. Abang kurban apaan? Sapi. 1 sapinya. Empok kurban apaan? Sapi. 2 sapinya. PRT kurban apaan? Sapi. 3 sapinya. Begitu dilihat di masjid, lah cuma 1 ini. Artinya ngomongnya sepertujuh sapi. Sepertujuh sapi. Sepertujuh sapi. Bukan sapi 1. Cuman di masyarakat orang lebih suka patungan sapi karena dagingnya banyak. Cuman kalau dikumpulin 7 kambing yang gede-gede, satunya aja 8 juta dah. 8 juta kali 7 berapa? 56 juta. Sama sapi cuman 24 juta. Udah beda harganya juga. Betul nggak? Cuman di masyarakat banyak patungan sapi karena kecilan dikit duitnya begitu. Atau kalau beli domba sama kambing yang kecilan rada malu, itu kapasitasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kapasitasnya. Sekali lagi, ranking 1 apa? Unta untuk ranking 2 untuk ranking 3 ranking 4 ranking 5 sapi bertujuh orang. Begitu. Yang ketiga, yang keempat yang kita bahas sunnahnya. Ad-dohiyatu sunnatun mu'akkadatun. Sunnah hukum berkurban itu sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah yang mendekati wajib. Kata Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun. Bagiku kurban wajib, kata Nabi, tapi bagi kalian umatku kurban hukumnya sunnah mu'akkad. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampunya bagaimana? Mohon maaf, orang punya motor sama punya mobil, mampuan yang mana? Bu, orang punya motor apa punya mobil, mampuan yang mana? Mobil. Punya mobil 1 sama punya mobil 3, mampuan yang mana? Mobil 3. Punya rumah 1 sama punya rumah 2, mampuan yang mana? Punya rumah 2. Punya rumah 2 sama punya rumah 3 kontrakan 30, mampuan yang mana? 30. Ini kalau begini terus ngaji orang kelar sampai asar. Ngitungin duit orang. Nah, dalam fikih mampunya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita tahu. Ternyata ngitung mampunya dihitung 4 hari penyembelihan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari penyembelihan. Bagaimana cara ngitungnya? Begini. Umpama Bapak sebagai kepala rumah tangga punya duit cash 7 juta. Itu belum termasuk yang dibawa kasur, belum termasuk tabungan deposito, belum termasuk gelang cincin. Apa beda punya bini begitu? Itu uang cashnya aja 7 juta. Bapak sebagai kepala rumah tangga ngomong sama bini, "Ma,
Saya niat mau kurban tahun ini. Itu di masjid ada kolektif sapi per orangnya 4 juta. Saya punya duit 7 juta, dikurang 4 juta, tinggal berapa? 3 juta, kata bininya. Tinggal 3 juta bang, kata lakinya. Itu duit 3 juta buat keperluan makan, keperluan dapur, jajan bocah, tetek bengek, beli bawang, cabe, selama 4 hari cukup apa enggak? Diem baik ibu-ibu. 3 juta buat 4 hari, buat keperluan dapur, jajan bocah, beli bawang, cabe, cukup enggak 3 juta? Cukup apa kagak? Cukup apa enggak 3 juta? Kata lakinya begini, saya punya duit 7 juta, saya pengen kurban 1/7 sapi di masjid 4 juta, maka duit 7 juta dikurang 4 juta, 3 juta. Kata lakinya, duit 3 juta buat keperluan dapur selama 4 hari cukup apa enggak? Kata bini dia, bang, lebih dari cukup. Saya sehari belanja buat dapur 200.000, 4 hari baru 800, ini ada 3 juta, lebih dari cukup bang, duit 3 juta. Kalau kata bini kita 3 juta lebih dari cukup, berarti kita udah masuk kategori mampu untuk berkurban. Hitungnya begitu, masuk kategori mampu untuk berkurban. Maka kata Rasul, minimal dalam satu rumah 1 orang. Dalam satu rumah 1 orang. Seorang ayah ekonominya lagi kurang bagus, maka dia nanya anaknya, nak, bapak kayaknya tahun ini nggak kurban, cuman kata Nabi minimal 1 rumah 1 orang, wakilin keluarga kita nak, jangan sampai kagak kurban. Emang bagaimana ngitungnya ya, kata anaknya. Engkau punya tabungan? Punya ya. Berapa duit? Ada 6 juta. Itu gak buat modal kawin gitu. Udah jangan pikirin kawin ntar urusan bapak gitu kata dia. 6 juta? Iya 6 juta. Beliin kambing gida domba, ada tuh di perapatan 3 juta yang jual. Beliin kambing 3 juta. Emang ngitungnya bagaimana sih? Engkau punya duit berapa? 6 juta. Beliin kambing 3 juta. 6 dikurang 3 berapa nak? Kata anak kita 3 juta. Dan duit 3 juta itu buat keperluan kamu makan selama 4 hari cukup apa enggak? Kata anaknya, lebih dari cukup ya. Saya kan makan masih numpang sama ayah. Saya paling makan kalau kerja doang siang, makan siang. Itu gak saya nyari paket padang 12.000 gitu. 4 hari baru 48.000. Ya, jadi 3 juta cukup nggak buat kamu keperluan selama 4 hari? Lebih dari cukup. Kalau lebih dari cukup, engkau sudah termasuk kategori mampu untuk berkurban. Wakilin keluarga kita. Makanya di masyarakat dijumpain kurban nih, tahun ini atas nama suaminya, tahun besok istrinya, tahun besok anaknya. Karena minimal kata Nabi, dalam satu rumah 1 orang. Dalam satu rumah 1 orang. Kurban nak, jangan sampai kita kagak kurban. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada sa'atan bi ayyudohi falam yudohi fala yakroban nasa musallana. Kata Nabi, barang siapa yang mampu berkurban, ngitungnya kayak tadi. Tahu kan ngitungnya? Barang siapa yang mampu berkurban tapi kagak berkurban, jangan deket-deket tempat sholat kami. Kata Rasul begitu. Yang mampu berkurban tapi nggak berkurban, jangan deket-deket tempat sholat kami. Jangankan masuk deket aja sama Nabi kagak boleh. Bahasa kampungnya, pergi, gue gedeg ngeliat lo, pergi, jangan deket-deket, pergi.
Itu orang yang mampu kurban tapi tidak kurban, dibenci sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu, bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita ngaji fikih ini buat nyalain diri kita, buat dakwahin keluarga kita. Jangan sampai ada pemahaman haji dan umroh disamain dengan kurban. Kok begitu? Haji dan umroh wajibnya seumur hidup sekali. Haji dan umroh wajibnya seumur hidup sekali. Kalau kurban kayak sholat id, sholat idul adha setahun berapa kali? Sekali. Maka kurban tuh kayak sholat id, setahun sekali. Tapi di masyarakat kadang ditanya, abang kurban tahun ini? Enggak, gua udah tahun kemarin. Tahun ini? Enggak, udah tahun kemarin. Empok kurban? Enggak, udah dulu. Kapan? Dulu zaman COVID, gitu dia. Ya 3 tahun yang lalu. Yang ditanya sekarang, bukan kemarin. Yang ditanya sekarang, bukan kemarin. Kalau ada yang bilang, udah gua mah udah kemarin-kemarin. Sekarang enggak, karena gua udah. Kalau ada yang begitu, suruh daftar ke sini, ke ibu direktur ngelamar kerja, terima aja bu, terima. Begitu bulan Mei gaji kasih. Begitu bulan Juni minta gaji, jangan dikasih. Emang kenapa? Jawab aja, kan udah kemarin. Bu, itu bulan Mei, ini bulan, ya Allah juga sama. Kemarin, tahun kemarin dikasih rezeki enggak? Tahun ini dikasih rezeki enggak? Maka tahun kemarin kurban, tahun ini juga kurban, karena Allah kasih rezekinya sepanjang tahun. Allah kasih rezekinya sepanjang tahun. Maka kita niatin tiap tahun kurban, karena kurban beda sama haji dan umroh. Kalau haji dan umroh seumur hidup sekali, kalau kurban tiap tahun sekali. Emang kenapa? Perintahnya jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami udah kasih nikmat yang banyak kepadamu ya Rasul, kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasholli, dirikan salat, wanhar, dan berkurbanlah. Maka tiap tahun kita mesti berkurban, karena Allah kasih rezeki kita sepanjang tahun. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, ada orang makan minum 3 hari aja. Makan minum 3 hari, enggak buang air besar. Jangankan enggak buang air besar, mohon maaf, enggak buang angin aja 3 hari, perut bagaimana rasanya? Begah. Bahkan ada orang yang mesti dioperasi gara-gara orang bisa kentut. Pengen kentut nggak bisa kentut, mesti operasi. Makan minum nggak buang air besar, penyakit mesti diobatin. Maka ada orang pengennya nerima mulu rezeki dari Allah. Ya Allah, rezeki dikasih sama Allah, sehat, rezeki dikasih apa aja sama Allah. Tapi giliran kata Allah keluarin, orang dikeluarin, alamat bakal penyakit. Alamat bakal penyakit. Maka salah satunya kurban itu ngebuang penyakit. Ngebuang penyakit. Karena Allah udah ngasih sama kita. Pada saat disuruh korban, orang korban bakalan ada aja keluarnya nanti dengan cara-cara yang dipaksa sama Allah. Na'udzubillah min jadi. Maka itu ibu hadirin yang dirahmati Allah, kurban itu membunuh sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, salah satu diantaranya. Maka kalau emang kagak bisa haji, emang kagak haji nih kita masih di sini, minimal kurban. Kalau kagak bisa kurban, minimal puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10-nya maksudnya sebelum dari azan subuh, sebelum subuh sampai sholat id. Sunnahnya baru buka setelah sholat id. Puasa 9 hari. Kalau nggak bisa 9 hari, 2 hari.
Tarwiyah Arafah tanggal 8 apa tanggal 9. Kalau nggak bisa tanggal 9, kalau nggak bisa tanggal 8, tanggal 9. Kalau haji enggak, kurban enggak, puasa enggak 9 hari, sampai 2 hari juga kagak, 1 hari juga kagak. Ngaca be, ngaca di depan kaca yang gedean, ngaca. Ngaca be. Ngaca be, ngaca. Gua dosa apa ini ya? Sampai kagak bisa ngelaksanain itu semua, begitu. Tapi tadi kan udah diurut-urutin tuh. Nomor 1 apa tadi? Unta. Nomor 2 sapi. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 1/7 sapi atau kerbau. Andai kata nggak bisa unta, boleh sapi kerbau. Andai kata nggak bisa sapi kerbau, boleh domba. Andai kata nggak bisa domba, boleh kambing. Andai kata nggak bisa kambing, 1/7 sapi. Andai kata kagak bisa juga, ikut mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas yang makamnya di Thaif, kata Imam Nawawi, boleh kurban pakai ayam. Boleh kurban pakai ayam. Namanya latihan kurban. Bener ini. Sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu bilangin, kalau nggak bisa pakai domba, pakai ayam. Maka tanggal 10 besok potong be ayam, kasih siapa kek, saudara kek siapa. Ini apaan? Korban. Kata saudara kita, PA lu sampai ngajarin, no usah Yahya, PA dia tuh. Diem baik. Ini apaan? Hadiah. Makasih ya. Cuman dalam hati, ya Allah, saya baru bisa kurban ayam tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kau kasih rezeki, saya bisa motong kebo, motong sapi, motong domba. Begitu. Kalau kagak bisa, ayam. Kalau nggak bisa ayam, burung peking. Potong tuh, burung peking. Kalau kagak bisa juga, telur. Itu jangan sampai tiap tahun kurban perasaan doang, begitu ulama ngelatih telur. Cuman jangan dikasih sama sesama kita. Udah tahu. Kita bawain ayam ke Bu Direktur ayam. Kurban lu ya. Gitu. Wah, orang beres loh. Kasih orang lain yang belum ngaji, bawain ayam, bawain telur, bawain apa. Ambil dalam hati, ya Allah, ini saya latihan kurban. Mancing baik mesti ada umpannya. Maka itu biar dikasih rezeki sama Allah, diantaranya sedekah, diantaranya kurban. Latihan kurban pakai ayam. Kalau nggak bisa burung peking. Kalau nggak bisa pakai telur. Cuman jangan dikasih kita, kasih orang lain. Itu begitu. Yang keenam, umur. Ini kita hati-hati. Kalau umurnya belum cukup, kurban kita kagak sah. Kalau kurban kita kagak sah, nggak dapat pahala kurban, cuman dapat pahala sedekah daging. Kalau unta 5 tahun, sapi kerbau 2 tahun, domba 1 tahun atau 6 bulan atau udah kupak. Kambing Jawa itu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Udah boleh, udah balik kalau bahasa kita, balik. 1 hari aja kurang kagak sah. Loh kok begitu? Jangankan urusan akhirat, urusan dunia baik. Kita kemarin pilpres, anak kita 17 tahun kurang sehari, belum punya KTP, boleh gak nyoblos? Kenapa kagak boleh? Belum waktunya, padahal kurang sehari. Maka kurban begitu, kita tanya sama pedagang, bang, ini domba udah cukup belum umurnya? Cukup. Buktinya apa? Tuh giginya ompong, kupak, begitu. Cuman banyak pedagang yang curang. Domba belum kupak, diambil tang, tuh gigi domba dicopotin. Lihat aja tuh udah kupak apa belum, begitu.
Maka kalau kita milih hewan kurban, jangan nyari yang murahnya. Ini buat ibadah. Yang terbaik yang mana bang? Yang gede, yang bagus. Yang penting cukup umurnya. Abang tanggung jawab kalau sampai bohong. Ini saya buat ibadah. Begitu. Jangan kita nyari, cuma yang penting kurban aja. Mau kambing kecil kayak yang penting kurban. Kagak jadi. Kagak jadi. Belum cukup umur. Belum bisa bilang belum bisa. Belum bisa. Begitu juga akikah. Akikah juga sama, rukunnya sama hewan kurban untuk Idul Adha. Maka itu mesti cukup umur. Mesti cukup umur. Kalau domba yang mana duluan? Kupak duluan atau udah 6 bulan? Kupak duluan atau 6 bulan? Mohon maaf, kayak orang laki kan dalam fikih 15 tahun rata-rata baliknya. Kalau perempuan bisa 9 tahun, bisa 10 tahun, bisa 11 tahun, tergantung yang mana duluan, mohon maaf, menstruasinya berbeda-beda. Begitu juga domba. Domba mana pilih satu yang duluan? Umurnya setahun atau udah kupak? Walaupun umurnya 9 bulan, kalau udah kupak sah buat jadi hewan kurban, sah buat jadi hewan akikah. Begitu. Maka ini terkait umur. Yang ketujuh, hadirin yang dirahmati Allah, warna juga mempengaruhi. Warna juga mempengaruhi. Jadi kalau Anda jadi panitia, kita buat kurban sendiri, warna mempengaruhi. Pertama, yang paling tinggi-tingginya hewan warnanya putih. Warna apa? Warna putih. Maka kalau disuruh milih, putih dulu. Putih nomor 1. Putih nomor 1. Yang kedua, warna kuning, kuning-kuningan. Yang ketiga, abu-abu. Kan ada abu-abu. Nomor 3 tuh, putih, kuning, abu-abu. Yang nomor 4, belang. Belang itu entah buntutnya kuning, palanya putih, badannya hitam, namanya belang. Terserah dah ya, pokoknya belang. Nomor berapa? Nomor 4. Yang kelima, hitam nomor 5. Yang keenam, merah. Kalau kata kebo bule, merah. Jadi warna aja sama agama udah diatur. Harganya sama, bobotnya sama, tapi warnanya beda. Warna mempengaruhi. Nomor 1 warna apa? Putih. Nomor 2 warna kuningan. Nomor 3 warna abu-abu. Nomor 4 warna belang. Nomor 5 hitam. Nomor 6 merah. Saya tes. Sapi warna hitam sama domba warna putih, gedean mana? Domba warna, ya tetap sapi. Sapi warna hitam sama domba warna putih, tinggian mana? Tinggian sapi tetap. Itu kan saya ngetes namanya. Tapi warna juga lihat juga, head to head, apple to apple. Jangan kambing sama sapi diaduk. Itu yang ngetes ya. Sekali lagi. Kecuali saya bilang sapi warna hitam sama sapi warna putih, tinggian mana? Sapi warna putih. Tadi kan saya bilang sapi warna hitam sama domba warna putih, tinggian mana? Domba, kata dia. Ya nggak apa-apa juga ngetes gitu. Nih, boleh aja. Kambing warna putih sama domba warna putih, tinggian mana? Dari nilai apanya? Dari bulunya. Jadi bukan warnanya aja, tapi kalau nilai head to head begitu. Belang juga begitu, belang. Oh ini palanya hitam, badannya putih, boleh nggak buat korban? Kambing nih, belang, palanya hitam, badannya putih, boleh nggak buat korban? Boleh. Nomor berapa tadi? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Nah kalau kambing buntutnya coklat, boleh kagak buat korban? Kambing buntutnya coklat,
Boleh nggak Ustaz? Boleh nggak? Buntutnya coklat, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Itu yang kalau tahun baru ada patung-patung dari coklat itu. Kambing buntutnya coklat, boleh apa kagak? Nggak boleh. Kambing bohongan. Kambing buntutnya coklat, kagak boleh. Oh, itu baru. Kan saya bilang buntutnya coklat. Buntutnya coklat, kagak boleh, kagak boleh. Kambing domba dari mana aja boleh. Dari Kalimantan boleh, Sumatera boleh. Yang kagak boleh dari Kuningan. Emang kenapa, Bu? Keras. Biasanya Bapak, kita biasanya motong di sekolahan ada ya? Di sebelah mana biasanya motongnya? Besok nggak boleh di situ. Motong di leher. Nggak boleh. Motong di mana? Di leher. Nggak boleh di situ, besok bilangin. Tuh begitu. Tuh begitu. Paham ya? Motong di mana? Leher. Jadi di lapangan nggak boleh, di zona nggak boleh. Bolehnya di mana? Di leher. Nah, tuh yang bulan kemarin saya tanya. Ini ada jawabannya. Kan kemarin saya tanya, kalau kambing perempuan boleh nggak buat kurban? Maka jawabannya ada di halaman 137 bagian paling bawah. Watasihu bidzakari wal unsa illa in kanat hubla. Dan sah kurban dengan hewan yang jantan maupun yang betina. Jadi boleh kurban dengan yang jantan atau yang betina, kecuali yang betina lagi hamil. Kalau yang betina lagi hamil, jangan. Orang lagi hamil bakal melahirkan keturunan, begitu. Nah, syarat-syarat hewannya juga, di samping warna, di samping umur, jangan sampai cacat. Nih panitia, hati-hati, jangan sampai cacat. Dari pedagang diantar ke lapak kita, ke sekolah umpamanya, sehat, badannya sehat, apanya sehat. Namanya hewan, bocah pada resep, ngeliatin. Bocah usil, bawa karet, diselepet itu. Ceplot, matanya berair, belekan. Orang jadi buat kurban. Kagak jadi, cacat, kagak boleh. Kagak boleh. Kagak boleh. Mau kambing kek, mau kerbau kek, kalau cacat kagak boleh. Atau ada kena penyakit kulit kayak tempo hari, budukan dan lain sebagainya, kagak boleh. Yang sehat. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedelapan, terakhir, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah kayak kita besok ngelakuin Idul Adha, namanya kurban sunnah. Kalau kurban wajib, apabila dia bernazar, saya kalau lulus kuliah bernazar mau kurban, maka kurbannya jadi wajib. Kalau anak saya dapat kerja, saya mau kurban, maka ibunya ngomong begitu, kurban dia jadi wajib. Atau untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu nggak boleh kita makan dagingnya. Misalnya saya kurban untuk almarhumah ibu saya, maka saya nggak boleh makan. Yang kagak boleh, saya, istri sama anak. Ponakan boleh, mamang boleh, abang boleh. Yang kagak boleh keluarga inti. Kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, nggak boleh. Kita datang ke makam, Pak, tahun ini saya ada rezeki, saya kurban atas nama Bapak. Kira-kira Bapak ngizinin nggak saya makan daging kurbannya? Kata Bapak kita, boleh. Kan kagak begitu. Makanya dalam agama kagak nggak boleh. Ama kurban wajib, kurban nazar, nggak boleh. Tapi kalau jadi panitia, jangan kaku. Mentang-mentang dia kagak boleh makan keluarga inti, dia anak sama istri, kita kagak kasih dari kurban orang lain.
Makanya ketika kita kurban ke masjid, ke musola, panitia suka nanya, minta paha kanan nggak? Begitu. Kalau minta paha kanan itu kambing atau domba, ketika diseset, disisain tuh paha kanannya, dinamain buat Fulan bin Fulan. Ini paha dia nih, kambing dia nih, dia minta paha kanan begitu. Kalau kagak minta juga, saya nggak doyan kambing, ya diganti sama kupon 2 ya sama sapi. Saya nggak makan, buat yang lain aja. Ya jangan begitu juga Pak. Ntar tetangga pada nyate, anak bapak ngomong, Pak, kok kita kurban kagak dapet ya? Begitu. Andai kata nggak makan kambing juga, nggak makan sapi juga, ngikut sunnah Nabi, minimal ambil hatinya. Sunnahnya tuh. Kalau kita kurban, daging kita kagak makan, paha kita kagak ambil, minimal ambil hatinya. Badan tubuh bakal hancur, tapi yang Allah lihat hati kita. Maka minimal bertabaruk kata Nabi, ngikut sunnah Nabi, ambil aja hatinya. Andai kata kita kagak. Ini mah domba atu. Ibu minta apa? Paha kanan 1, paha kiri 2 depan, sama pala buat saya. Kata panitia, motong dewek kono. Iya, banyak yang diminta. Begitu. Kalau motong sendiri, boleh motong sendiri nih. Sepertiga buat kita, sepertiga buat saudara, sepertiga buat orang miskin, boleh kalau motong sendiri. Ya, emang kita motong sendiri, tapi kalau minta nitip sama panitia, jangan sampai ada bahasa, gue mau gah lagi nitip di situ. Emang kenapa? Lah gue udah kurban dipintain duit buat operasional. Jangan begitu. Justru kita udah ditolongin sama panitia. Udah kewajiban kita. Nih bang, hewan kurbannya. Ini duit buat upah motongnya, beli plastiknya, makannya segala macam. Itu kewajiban kita. Kita udah ditolongin sama panitia. Kalau bisa mah lebihin ngasihnya. Jangan sampai, oh gak gua kurban di situ lagi. Udah korban dipintain duit. Kagak. Emang kewajiban kita itu. Emang sanggup motong dewek, bagi-bagi dewek, beli plastik dewek, nyari kupon? Kagak. Maka terima beres saja. Nih panitia nih, saya serahkan kurban sunnah saya. Ini duit potongnya, itu baru cakep. Entar hari H saya beliin lepet kayak apa kayak lontong kayak, itu baru cakep. Jangan sampai kita ngeluh, gue udah korban ngeluarin duit lagi. Jangan, untuk ibadah. Justru kita terima kasih sama panitia. Alhamdulillah. Ini Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kiranya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini terkait fikih kurban. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah permudah niat kita untuk bisa berkurban di tanggal 17 besok. Amin ya rabbal alamin.